Pasak kayu ditujukan pada pria di peti mati. Kemudian palu diangkat. Prianya mengeluarkan suara yang sengsara. Polisi segera datang. Daniel dan Brian menemukan buku-buku vampir di meja. Dari dia terbaring di dalam peti. Dan 2 taring vampir bisa diketahui. Pria ini adalah pecinta vampir. Dan banyak botol-botol di dalam lemari kaca. Kelihatannya seperti darah manusia. Polisi juga menemukan segelas. Lihat dari bekas merah di dalam. Korbannya sering minum darah. Dan Daniel juga menemukan taring gigi vampirnya bukan gigi palsu. Apakah dia adalah vampir benaran? Selain itu, ada bawang putih di mulut. Bagi vampir, bawang putih sangat mematikan. Apakah dia tidak tahu? Dilihat dari bekas darah yang berceceran di dadanya. Dia dibunuh saat berada dalam peti. Ada juga kelopak mawar kuning di dadanya. Menurut tradisi setempat, setelah jantung vampir diambil, akan diletakkan kelopak bunga di dada vampir. Untuk memastikan dia benar sudah meninggal. Memikirkan ini Daniel segera memeriksa dadanya korban. Menemukan jantungnya sudah hilang. Dalamnya ada kalung salib, dan terukir nama seorang pendeta. Jadi pendeta menjadi tersangka pertama. Segera Daniel dan Brian menemukan pendeta itu. Mengenai kalung yang tiba-tiba hilang, pendeta mengatakan dia tidak tahu. Kalung itu memang dari gereja. Dan itu telah dietalase selama bertahun-tahun. Gereja tidak pernah terkunci, jadi siapapun bisa mengambilnya. Pendeta mengatakan bahwa pada saat kejadian, dia hanya di rumah, tapi tidak ada saksi mata. Dari kata-katanya sepertinya pendeta tahu tentang kematian korban. Pendeta mengatakan dia tidak kenal korban. Tapi dari orang lain, mereka mengetahui. Korban merasa dirinya adalah vampir. Dan tidur di dalam peti mati. Dan minum darah. Kalau begitu, pendeta juga percaya vampir itu benar ada. Berarti kemungkinan dia akan membunuh orang. Pendeta segera menjelaskan, dia adalah orang yang memiliki kepercayaan. Tapi dia tidak fanatik. Dia merasa korban sangat tertekan selama hidup. Saat keduanya ingin pergi, pendeta sedang memarahi seorang bocah kecil. Lelaki itu membawa anjing sedang menggali kuburan. Hal seperti ini yang tidak menghormati korban membuat pendeta sangat marah. Tapi Daniel tidak peduli dengan hal kecil ini. Kembali ke laboratorium, Daniel mulai memeriksa mayatnya. Pertama-tama mereka akan memeriksa kedua gigi taring vampir. Dari hasil ronsen bisa melihat, ada baut di taringnya. Jelas itu ditanamkan oleh manusia. Jadi itu bukan tumbuh secara alami. Di leher korbannya, ada luka terbakar. Mungkin karena sinar matahari. Ini sangat cocok dengan setting vampir di buku. Mereka membenci matahari. Kalau terkena matahari, mereka akan berubah menjadi abu. Kulit korban sangat pucat, mungkin karena disebabkan terjadinya pendarahan. Selain itu, luka di dada sepanjang 20 cm. Ada juga luka di lengan kiri. Sepertinya disuntik jarum. Grace mencurigai kemungkinan korban menggunakan narkoba. Selain itu, ada tato bahasa Latin di betis. Diterjemahkan yang berarti keabadian. Menurut semua petunjuk, korban benar menganggap dirinya adalah vampir. Dan obsesi dengan cara hidup vampir. Dia ini tidur di dalam peti mati. Dia tidak hanya pasang gigi taring, dia juga minum darah. Semuanya menunjukkan dia menganggap dirinya sebagai vampir. Tapi dia dibunuh. Melihat dari tulang rusuknya yang rapi, pembunuhnya sangat jago. Setelah dia mengeluarkan perutnya, menemukan dalamnya penuh dengan darah. Tampaknya korban sebelumnya minum banyak darah. Tapi setelah diperiksa, menemukan itu bukan darah manusia. Dan yang lebih aneh adalah, hati tidak dapat mencerna zat besi dalam darah manusia. Akan menyebabkan kerusakan hati. Tapi korbannya tidak minum darah. Apa penyebab sirosis hatinya? Setelah menemukan lepuh di lehernya, Daniel tiba-tiba mengerti. Dia membawa urin korban ke balkon, memposisikan tepat di bawah sinar matahari. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dalam waktu singkat, urin berubah menjadi warna merah. Daniel menyimpul, korban menderita penyakit porfiria. Ini adalah kelainan darah yang sangat langka. Kulit superficial korban sangat sensitif terhadap sinar UV. Jika terkena sinar matahari, darah akan mendidih, menyerang saraf di kulit, terlihat seperti kulit terbakar. Jadi korban hanya bisa tinggal di dalam ruangan. Tidak boleh terekspos di bawah matahari. Dan harus melakukan transfusi darah. Untuk membersihkan racun porfiria. Itu sebabnya dia memiliki begitu banyak bekas suntik jarum di lengannya. Dan meminum darah bertindak seperti vampir. Mungkin orang menganggap dia sebagai vampir. Dan membunuhnya. Segera, mamanya korban mengetahui tentang berita putranya. Menunjukkan kesedihan. Mamanya mengatakan karena penyakitnya. Putranya dari kecil sangat kesepian. Tidak bisa keluar di pagi hari. Hanya bisa menghabiskan kehidupannya di dalam kegelapan. Tidak punya teman dan tidak bisa ke sekolah. Bertumbuh besar dalam kesepian. Hanya sebuah buku dongeng. Vampir yang kesepian. Mungkin karena begitu dia menganggap dirinya sebagai vampir. Mamanya juga tahu anaknya memasang gigi taring. Dan tidur dalam peti mati. Meski dia tidak mengerti. Tapi asalkan putranya gembira, dia tidak melarangnya. Seiring waktu berjalan, dia mendapat beberapa teman. Tapi siapa yang akan membunuh pria yang malang ini? Kemudian Daniel menemukan teman-temannya. Mereka juga fans vampir. Dari temannya, mereka mengetahui. Orang di sekitar tempat tinggalnya menganggap korban sebagai orang aneh. Selalu menyuruhnya untuk pindah rumah.
tapi korban selalu mengabaikannya, dan terus minum darah. Mengenai asal-usul darah, mungkin dia dapat dari pacarnya. Pacarnya kerja di toko daging. Segera pacarnya datang ke kantor polisi. Brian memeriksa rekening pacar korban. Menemukan 2 hari sebelumnya, korban transfer uang 420 juta rupiah ke dia. Pacarnya sangat terus terang. Dia mengatakan dirinya pacaran dengan korban. Memang demi uangnya. Setelah mengetahui berita kematian korban, langsung mencari pengacara. Sepertinya wanita ini sangat sulit untuk ditangani. Tapi dari percakapan, Daniel bisa melihat dia bukan orang yang percaya pada vampir. Tapi apa yang dilakukan si pembunuh menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya vampir. Jadi mereka tidak mencurigakan pacarnya lagi. Sekarang ada satu masalah lagi. Di mana jantung korban? Dari cerita tentang vampir di buku, kemungkinan jantungnya dimakan atau dibakar. Atau mungkin dimakamkan di tempat suci. Daniel teringat. Gereja adalah tempat suci. Dia menemukan kali ini pendeta menutup pintu gereja. Saat Daniel ingin pergi, dia melihat lelaki yang membawa anjing. Dan mengetahui, pendeta membenci orang yang tidak datang ke gereja. Dan korban adalah salah satunya. Lelaki ini pernah melihat pendeta bertengkar dengan korban. Karena pendeta adalah orang yang mengancam korban. Jelas pendetanya sudah berbohong. Sebelumnya dia mengatakan tidak kenal korban. Tiba-tiba tindakan anjing yang sedang menggali menarik perhatian Daniel. Dia pergi melihat, dan menemukan sebuah jantung. Jelas ini adalah jantung korban. Daniel juga menemukan pasak kayu di taman. Setelah membandingkan, menemukan bahwa pasak kayu ini dan senjata pembunuh sangat mirip. Sekarang pendeta menjadi tersangka pertama. Brian segera datang untuk menangkap pendeta. Sekarang kerjaan Daniel belum selesai. Dia harus memerisak mayat satu lagi. Setelah melepaskan kancing di bagian leher, menemukan ada 2 lubang luka di lehernya. Kali ini hampir seperti kasus vampir. Mayatnya bangkit kembali. Untungnya bukan apa-apa. Faya mengatakan wanita ini mungkin digigit ular. Dokter segera datang. Denyut nadi dihentikan oleh racun ular. Jadi dinyatakan meninggal. Daniel mengetahui dari dokter. Suaminya bilang dia digigit Waker. Daniel tiba-tiba sadar. Waker bukan ular, tapi maksudnya vampir. Dan Daniel juga mengetahui. Kedua kasus ini berhubungan. Yang berarti pendeta bukan pembunuh. Pembunuh aslinya adalah suami wanita tua ini. Dan saat ini asistennya mengantar wanita tua pulang. Tidak sengaja meninggalkan ponsel di mobil. Daniel merasa, suaminya menganggap penyebab kematian istrinya adalah ulahan vampir. Jadi dia membunuh korbannya. Sekarang wanita tua muncul di depan suaminya lagi. Dia pasti mengira wanita tua berubah menjadi vampir. Wanita tua ditekan di lantai. Kemudian dia mengeluarkan pasak kayu. Dan mengeluarkan palu. Saat dia akan melakukannya, Daniel tiba tepat waktu. Dan menghentikan suaminya yang gila. Akhirnya kasus terpecahkan. Tapi masalah Daniel belum selesai. Dia sebelumnya mengetahui korban yang di pabrik kapal. Bukan anaknya. Dan anaknya, James masih hidup. Karena dia dikejar dan akan dibunuh. James minta Daniel bantu menghapus laporan DNA. Daniel melakukan sesuai permintaannya. Tapi sekarang, Departemen Teknis telah mengirim email lagi. Masalah DNA tidak bisa disembunyikan lagi. Dan Brian juga menemukan sesuatu dari pengawasan. Seorang pria menyelinap masuk ke kantor polisi. Dan mencari sesuatu di mobil korban. Tapi barang bukti sudah dikirim ke bagian bukti fisik. Daniel tidak bisa membantunya lagi sekarang. Setelah kembali ke kapal, menemukan James sudah di sini menunggunya.